Halo semuanya, gue Ibisa Ryu dan gue ada teman perjalanan spiritual kalian. Dan hari ini, kalau kemarin kan kita sudah ngomong mungkin sama seorang selebgram yang cantik. Nah, kali ini gue mau ngobrol sama seseorang yang bisa dikatakan presenter juga, penyiar radio juga, tapi menurut gue ini salah satu penyiar radio yang menurut gue ini salah satu orang legend sih buat gue. Tuh orangnya udah ketawa-tawa ya. Siapa lagi kalau bukan Cesar Gunawan. Antara legend sama umurnya banyak beda tipis ya bro. Biasa gitu, biasa gitu. Well, sebelum gue thanks dulu, lu udah mau datang. Terima kasih juga, pleasure for me sudah diundang. Benar, Terima kasih bro. Dan jujur sih, sebenarnya ngundang Cesar Gunawan, gue nggak tahu bakal gue yang mati di sini atau gue yang hidup di sini karena jujur. Gue mainnya sama penyiar radio yang dimana dia lebih baik dari gue kalau ngomong perform dan public speakingnya dia gitu. Jadi ya kalau selama sejam nanti 2 jam nanti gue jelek ya udahlah ya, udah tahu siapa yang bagus. Suka merendah gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin radio gitu ya, radio. Sadar nggak sih? Maksudnya bukan sadar nggak? Maksudnya gue nggak tahu ya. Gue jujur gue jarang banget denger radio dan mungkin beberapa radio pun juga udah hampir nggak ada ya. Udah. Nah, tidak mengudara. Iya. Jadi maksudnya gitu. Nah, paling pun ada pun, cuman ya nggak bilang sama. Cuman kayak kayak podcast Spotify, ya kayak gitu doang. Apple cuman Music. cuman tapi secara musik dan sebagainya kan memang tidak random kok. Kalau radio kan random dan by request. Kalau Spotify dan sebagainya kan mereka sistemnya adalah apa namanya? Memang yang kita mau. Gitu. Nah, so menurut lo nih, bro, radio di masa sekarang itu gimana sih pandangan lo? Iya. Ini sebenarnya juga jadi satu hal yang buat gue pribadi concern ya. Apakah gue akan terus jadi penyiar radio ya? I've been doing this for 15 years. Gue udah jadi penyiar selama kurang lebih 15 tahun dan sampai sekarang pun juga di radio yang alhamdulillah menjadi benchmark radio lain. Gue sebelumnya di Prambors, sekarang di Jack FM. Ya siapa sih nggak dengerin 2 radio itu gitu ya kurang lebih ya. Dan thank God gue dikasih gift untuk bisa terus menghibur dengan suara gue. Nah, ketika ditanya gimana sih sekarang bisnis radio, ya bener dengan adanya hantaman dari Spotify, Deezer, Joox, Apple Music, orang bisa, dan podcast lain ya, siapapun bisa bikin podcast, orang bisa punya banyak opsi. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka miliki dan hanya dimiliki oleh radio, yaitu intensity dan personal. Artinya adalah radio itu bener-bener ngobrol antara lo sama dia, lo sama musik lo sama penyiar lo. Touchingnya adalah, hai, selamat siang, Bro Rio. Ini lagu buat lo, Bruno Mars. Di Spotify ada nggak? Di Spotify you doing the recorded things. Di radio, it's a live things. Yes. Itu sih yang. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang, ya semuanya punya niche masing-masing, semua punya kue nih. Kalau misalkan lebaran, lebaran kita bertamu ke rumah Eyang, ya kan? Pasti ada apa? Kue salju, nastar. Ada yang habis banget, ada yang sisa sedikit, ada yang masih banyak, tapi dimakan. That's it. Ada yang suka dan mau. Itu bro, kurang lebih. Nah, menariknya ada gini. Ini yang dari lu ngomong tadi bahwa gini. Yang bikin menariknya kalau kita ngomongin era zaman sekarang sama era zaman dulu adalah setuju nggak kalau era zaman dulu itu hubungan kita antar manusia lain, antara teman dan sebagainya itu lebih intim. Contoh, maksudnya intim bukan negatif maksudnya lebih yang kayak personal, kayak kan? Gini bener ya personal yang gimana kayak titip salam buat si A dong dan itu menurut gue zaman sekarang kehilangan itu dan jadinya kayak sadar nggak sih juga dari gue nggak bilang 100% salah tetapi dampaknya atau menyikapinya jadi bermasalah karena misalnya contoh kayak Instagram dan sebagainya sehingga kayak apa ya namanya berbeda lah. Kalau dulu kan kita bersosialisasi, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita berkomunikasi. Kalau sekarang kan karena sosial media sudah makin besar banget, sehingga kalau kita lihat-lihat orang lebih gampang untuk komen dan sebagainya. Kalau dulu kan maksudnya
kita benar-benar yang salah satunya gue juga pernah ngomong ini ke ke Tante Ginting kalau nggak salah, gue lupa. Itu gue ngomong bahwa kita di zaman sekarang itu jadinya berantakan untuk cara menyelesaikan masalah. Kalau zaman itu kan lebih ngeri ya sih, lebih yang dulu itu lebih yang kayak kita mikirin bagaimana menyelesaikan masalah dan sebagainya. Contoh pun kalau zaman dulu tuh ya, gue yakin lu pernah ngalamin mungkin ada orang patah hati atau orang yang mau nembak ceweknya atau pasangannya udah atau something udah makan belum dan sebagainya. Bisa radio itu bener-bener yang lucu banget. Bener kan? Lo cuma ngedenger doang ya kan. Nah, jangankan kedekatan dengan para pendengarnya atau penikmat radio, kebiasaan mendengarkan radio sekarang pun udah bergeser, bro. Ya, sekarang itu bahkan di atas 50%, 60% bahkan. Sekarang orang denger radio di mana? Di jalan. Pagi Jakarta macet, yuk denger radio. Sore kembali ketemu kemacetan sampai malam denger radio. Zaman dulu, gue pribadi, kalau dulu ada namanya Kompo. Zaman dulu banget Kompo. Gue pernah denger. Iya, Kompo kan. You heard about that, right? Kompo tuh radio kecil gitu yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Dan gue minta sama orang tua gue, boleh, tapi harus 10 besar ya. Harus ada syaratnya, bro. Iya. Pernah denger ya? 10 besar ya. Kamu ranking 10 besar, akhirnya cawu ini. Cawu, ya kan? Atau semester zaman ini. dulu banget. Cawu, ya kan? Dapat ranking. Ketahuan banget umur gue berapa. Iya. Umur gue. Dibeliin akhirnya Kompo. Itu. Jadi bener-bener dengerin di kamar sebelum tidur. Jadi gue tahu zaman dulu gue dengerin radio Prambors. Gue bisa jadi part of radio Prambors, jadi part of radio Jak FM. Wah, itu dalam tanda kutip ya, itu kebanggaan juga buat gue. Dulu hanya bisa ngedenger, hanya bisa request. Request tuh bener-bener nelpon, kalau nggak diangkat ya udah bro, karena hunting. Iya kan? Karena hunting. Bener-bener yang susah banget waktu itu gue juga pernah ngalamin tuh kayak gitu. Udah, ternyata wah begitu ya. Nah itu, sekarang udah bergeser. Sekarang orang di mobil, di Transjakarta, di Gojek mungkin, Gokar, taksi, kuping sumpel. Kuping sumpel, that's it. Ya kan, dulu mah nggak ada. Tapi tadi itu, personalnya, sisi personal dari radio yang nggak bisa hilang sampai sekarang. Hai bro, how are you? Lagi di jalan ya? That's it, ya kan? Gue penyiar, tapi teman gue siaran nyebut nama gue masih seneng. Nah, itu lebih dari artis yang nyebut namanya, misalnya siapa ulang tahun, itu lebih menyenangkan, nggak tahu kenapa. Gue penyiar disebut namanya misalkan yang baru selesai nge-MC, capek banget kayak ini Cesar, lah tahu aja nih si temen gue, oh itu gue penyiar tapi nama gue disebut gimana ya, bukan dengar kutip ya, bukan siapa-siapa gitu, iya kan? Ya seperti itulah, kurang lebih. Sisi personal yang nggak bisa hilang dari radio, dan gue masih yakin gue tetap jadi penyiar radio, nggak bisa hilang. Gue mau jadi MC, public speaker trainer, TV host, radio nggak gue ilangin. Memang sudah passion di situ juga. Iya, karena gue radio berjasa besar atas gue sekarang. Wow. Gitu. Nah, pernah nggak sih kalau zaman dulu, mungkin tahun 80 atau tahun-tahun semua, ya tahun-tahun dulu juga kali ya? Makasih ya bro, tahun 80. Iya, tau nggak sih kalau gue pernah lihat tuh kayak terminal gitu, yang dulu orang-orang gitu yang masih pakai tip yang gede, yang dengerin musik. Iya itu. Ada box, itu Kompo ya. Iya, sampai yang begini kan Kompo mahal tuh. Yang kecil yang cuma segini doang. Itu yang nikmatin dia sendiri, tapi dia joget-joget sendiri gitu. Iya, break dance segala macam kan. Sampai ada bahkan image seperti itu. Itu radio nih bawa, musik yang dibawa. Sekarang ya handphone segala macam ya kan. Sampai segitu ya kekuatan radio. Dulu itu penyiar di Amerika bisa siaran dari satu radio ke radio lain. Iya. Ryan Seacrest sampai sekarang masih siaran. Iya kan? Pembawa acara Idol, American Idol. Hebat gak tuh? Maksud gue, udah segitu terkenalnya, acaranya booming, mendunia, melegenda, nggak ninggalin siaran radio, bro. Kayaknya budaya radio ini memang di negara lain memang masih lebih aktif. Iya. Karena mungkin gini kali, satu, karena di negara lain itu juga radio bukan sekedar dia menyetelkan musik atau komunikasi, tapi yang gue lihat ada kayak breaking news, berita-berita gitu, yang menurut gue sih, ya bukan bahasa Indonesia yang ada, cuman lebih jarang lah, lebih sedikit lah kayak gitu. Dan you know what? Kalau ngomongin tentang radio, gue lupa itu 2000. Wah, 2000-an masih baru berarti nih, masih baru nih guys. Enggak baru nih, 2000. Gue itu kan waktu itu kelas 3. Kelas 2 atau kelas 3 SD ya, mungkin 2002 atau 2003. So, kurang lebih gue itu pernah dengar, tapi gue lupa. Jujur, gue lupa radionya apa, tapi jujur juga gue juga
lupa inget nama kontennya apa. Oke, Jadi kan setiap radio juga ada kontennya. konten. Dulu namanya kalau nggak salah ada namanya konten Life Story Shocking Love. Gue lupa. Jadi ceritanya itu penyiar ini Jakarta? Jakarta, oke. Jadi ada satu momen si penyiar radio ini atau dia kayak suara orang lain dan sebagainya. Dia kayak tapi gini, dia mengambil dari kisah nyata. Dan dia pun juga maksudnya mengambil kisah nyata pun juga seizin dari yang punya dan yang punya pun juga mau malah bahkan ada yang mau dong kisah gue diceritain gitu. Tapi contohnya kayak gini waktu itu. Ini bayang gue masih SD dengernya kayak begini berat ya. Misal si pasangan si cewek itu ditinggal mati sama pasangannya ataupun hamil luar nikah ataupun mungkin yang dalam petik mungkin ada yang suka sama jenis dan sebagainya. Cerita yang kayak gitu menarik banget gitu. Yang gue sampai detik ini gue udah nggak nemuin lagi di radio kayak gitu. Lo pernah dengar nggak sih kayak gitu ya? Iya, itu masih di era gue juga. Yang apa namanya? Ya pokoknya kayak apa ya namanya? Mengangkat kisah. Ya mengangkat kisah tapi bukan si nggak salah seingat gue bukan penyiar radionya ngomong atau siapa ada orang lagi yang ngomong gitu. Tapi bukan orangnya langsung yang ngomong gitu. Itu momen-momen yang menurut gue kayak gue lihat di zaman sekarang nggak ada loh. Iya benar-benar. Di zaman sekarang nggak ada gitu maksudnya. Udah bergeser bro, makanya tadi gue bilang udah bergeser. Tapi itu tadi ya. Lo aja dengernya itu di radio, kebayang kan gimana begitu personalnya sebuah radio itu ya kan? Sampai gue nggak mau sekolah lagi waktu itu ya. Iya, berarti mengangkat kisah orang, bayangin. Kalau gue nggak tahu kisah lo, gue nggak mengulik lo, gue nggak minta tolong diiyakan. Nggak mungkin tuh personalnya nggak dapet, nggak mungkin. Lo harus minta izin, lo harus minta tolong, lo menanya-nanya. Berarti kan ada sisi personal yang dibangun antara lo sama pendengar lo gitu kan. Jadi tetaplah dengerin radio. Silang Seven aja bikin lagu radio, ya kan? Gitu. Nggak, tapi bener-bener yang apa ya? Yang berbeda banget zaman dulu sama zaman sekarang sih, bener-bener yang apa ya, hubungan antar manusia itu benar-benar spesial banget. Kalau sekarang itu beda banget gitu. Hubungan antar manusia, antar handphone gitu, sama teknologi gitu. Aduh, ngeri ya. Makanya better not kan, untuk ngomong sesuatu yang belum tentu diyakini kebenarannya. Mending nggak usah. Hati-hati, the power of your fingertips, ya kan? Netizen, media sosial, segala macamnya. Lu sadar lah pasti tentang hal itu gitu loh. Banyak ya kan? Yang kayak gitu yang menurut gue kayak, beda banget zaman dulu sama zaman sekarang. Pasti. Nah, kalau ngomongin tentang lu bro, gue itu penasaran juga. Lu itu basicnya itu dari, maksudnya awalnya apa sih? Oke. Gitu. Wah ini seru nih, gitu. Emang ini satu hal yang kayaknya banyak orang yang sebagian sih udah pada tahu kalau misalkan memang mereka juga in touch sama gue, tapi sebagian juga baru kayak sadar dan tanda kutip ya, lagi-lagi gue ngomong dalam tanda kutip amazed. Gue dulu sarjana hukum. Dan sekarang pun gue sama temen gue bikin law office ya. Ini sebuah satu momen spesial juga ya di podcast ini. Bulan depan gue akan dilantik jadi pengacara, advokat. Jadi, wow, seriously? Iya. Kalau cuma ngundang Cesar Gunawan. Iya, pas banget gue. Jadi selama ini gue hanya konsultan doang kan, karena gue belum punya license lah gitu ya, license untuk jadi, makanya harus dilantik jadi pengacara. Jadi bulan depan gue dilantik jadi advokat. Ya, so officially, jadi gue bisa bergerak di litigasi, gue bisa sidang segala macam. Kalau selama ini gue hanya konsultasi doang kan tentang IP, haki, marriage ya, segala macam lah, segala macam. Tapi gue nggak bisa bersidang karena harus punya, ya harus disumpah dulu dan iya kayak gitu ya, pengangkatan advokat. Jadi bulan depan gue akan diangkat advokat dan ini kehormatan juga ya podcast ini. Makasih itu. Dan gue dulu kuliah di Undip di Penegoro Semarang. Gue dulu nggak dapat UI ya kan? Kan dulu kan begitu ya. Nggak dapat UI, larinya keluar kota kan? Iya. Ya gitulah. Sekarang namanya SPMB I guess, SPMB. Iya. SPMB. Terus habis itu gue kuliah di sana Semarang 5 tahun. Dan di situ gue benar-benar belajar mandiri bro. Mandiri ya istilahnya kan kos gue. Iya. Gue ngekos, gue nggak nih kanan kiri orang dari Medan, orang dari Surabaya, orang dari Bandung, orang dari Jogja, orang dari Makassar, Banjarmasin, jadi satu blok bener-bener multikultur kan, karena kan mereka pendatang semua. Tapi sih gue belajar gitu segala macam, Nah kenapa gue ngambil hukum?
pada intinya adalah gue ingin mencoba untuk, kalau kata keluarga gue dan teman-teman gue SMA itu, lu tuh jago ngomong, coba deh lu kuliah hubungan internasional atau hukum gitu. Ya hubungan internasional nggak dapet ya kan, ngambil hukum dapet. Karena susah banget kan ngambil hubungan internasional kan, HI kan. Terus ya gue alhamdulillah dapet segala macem. Di situ gue emang ya karena lu sidang gitu loh, nggak mungkin lu pengacara diem, nggak mungkin lu jaksa diem, nggak mungkin lu penuntut diem, pasti kan harus ada yang ngomong gitu. Nah di situ gue terasa di situ bro. Ya udah, long story short, ketika gue selesai kuliah, alhamdulillah gue jadi asdos dulu ya. Bego-bego gue juga dulu sempat jadi asdos ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia asdosnya ya maksudnya. Ya. Jadi dulu mahasiswi. Dulu waktu gue masih ngajar ya, jadi asdos gitu ya. Depan gue tuh pasti mahasiswi semua duduk. Wah. Bisa kebayang ya. Oh gitu ya, mahasiswi semua ya. Gue sih seneng ya. Datang baru cowok-cowok gitu segala macam. Iya, habis itu udah selesai cuma 2 semester, gue balik ke Jakarta. Gue tuh dulu harusnya ya antara magang di kantor pengacara sama dapat kesempatan. Jadi gitu, ada gue magang di kantor pengacara, terus gue kerja di MTV Indonesia. Oh wow. Atau kerja siaran di Prambors Jakarta. Itu 3 pilihan sulit men, apalagi darah muda kan. Tapi gue mikir, dan pilihannya pun 3 itu bukan yang dalam tahap ece-ece juga kan, memang yang bener. Di masa saya pun juga itu sangat amat besar sekali gitu. Dan siapa sih yang istilahnya dulu anak hukum yang nggak mau magang lah di kantor pengacara, pasti mau. Yang kedua, siapa yang dulu nggak nonton MTV? Semua nonton MTV bro. Dan yang ketiga, siapa yang nggak dengerin Prambors bro? Gitu kan. Gue istiqaroh loh cie. Tahajud, ya kan. Ya, sampai segitunya, sampai buat melakukan ritual-ritual tersebut. Iya, karena kan ya dikasih tau sama, gue juga bukan orang yang dalam tanda kutip lagi ya taat banget, enggak, cuma hal seperti kan pelajaran dasar dalam pelajaran yang gue anut gitu ya. Kalau bimbang, tahajud lah, istiqaroh loh, atau mungkin misalkan lo dilema dalam 2 pilihan, ya itu kan hal yang dasar ya. Iya, kan? betul. Ya gue lakuin. Akhirnya kan gue pada saat itu kok ya tiba-tiba jalannya, udah siaran dulu deh ke Prambors gitu. Ya gue ambil Prambors akhirnya. 4 tahun gue di Prambors. Dan selesai di Prambors gue di JAK FM sampai sekarang. So it's been my 15 years. Wow. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu bro. Wow. Nah, tapi gue jadi penasaran juga deh, gagal ngomong tadi kuliah hukum dan sebagainya. Gue jujur jadi tertarik dari gue mau tracking sedikit ke belakang ya. Dari jauh banget gitu ya. Lu itu dari keluarga seperti apa sih? Gue penasaran jadi karena lu orang luar biasa menariknya di mata gue ya, nggak tahu di mata orang. Keluarga gue, bokap gue dokter, ibu gue ibu rumah tangga biasa. Cuma dokter. Nah, bokap gue tuh dokter dulu, namanya dokter Kopassus, dokter tentara. Ya kan, dokter tentara yang dipindah kemana-mana. Sehingga gue tuh bokap gue pernah di Bandung, Jogja, Medan, Makassar. Jadi emang pindah-pindah kan, pindah-pindah, dan dulu gue hanya stay di Jakarta aja. Tapi pendidikan gue tuh yang gue dapat dari bokap gue ya disiplin segala macam. Gue bukan orang yang sangat-sangat dalam tanda kutip lagi taat harus gini. Gue hanya melaksanakan sangat-sangat simple, basic. Jangan lupa sholat, udah 5 waktu aja gue sholat. Udah sesimpel itu. Gue sholat sama puasa udah. Gue nggak yang harus yang puasa ini sunnah, kamu harus ini segala macam. Enggak. Gue juga sedasar itu aja apa yang gue lakuin. Nah, bokap gue juga ya yang penting disiplin tadi segala macam. Ya tadi itu yang sempat gue bilang, kamu mau apa? Mau radio kompo, harus perlu besar ya. Apa segitunya bro? Kalau gue minta sesuatu, minta sepatu deh. Ya wes, berarti kamu ntar harus ranking 5 ya, minimal 5 besar. Oh iya. Tapi kok itu jadi semangat gitu loh. Dapat. Itu menular ke adik-adik gue. Saudara berapa bersaudara? 3 bersaudara. Jadi alhamdulillah gue bertiga tuh nggak ada yang kuliah tidak negeri, semuanya negeri. Gue di Undip, adik gue yang cewek di Unpad, adik gue yang paling kecil nurusin bokap jadi dokter di UGM. Itu aja sih. Sesimpel itu aja, bener deh. Apalagi nyokap gue mah lebih rock and roll dibanding bokap. Oh ya? Iya, lebih rock and roll. Boleh cerita sedikit nggak sih, apa sih yang rock and roll seperti apa sih gitu maksudnya? Dokter tentara yang stiff, yang
kaku gitu ya. Iya. Ketemu nyokap yang hai gitu aja. Emang jadi kombinasi ya. Bisa berimajination. Iya, jadi kayak mungkin udah jalannya kali ketemu sama yang mix gitu ya. Jadi kayak juga kebayang kalau udah kaku. Ya Bu, Pak, ya kan? Itu anak-anak dari tentara semua. Iya, ya bukan hal yang gimana-gimana, itu bagus banget. Cuma maksud gue, itulah memang sudah dijalankan oleh yang kuasa, Sang Khalik untuk ini nih harus dikombin gitu. Dan mungkin kok kata orang, darah gue darah ke ibu ya, ada artian yang begini segala lebih macam. Luas dan lebih maksudnya memang DNA-nya lebih kuatan ke nyokap. Betul. Iya, adik gue yang cewek markom dulu di Pertamina, kurang serius apa. Adik gue paling kecil dokter, kurang serius apa. Iya. Gue doang yang rock and roll beginilah, kurang lebih gitulah bro. Ya itu menarik banget sih. Tapi maksud gue gini, gue sampai bingung kamu ngomong apa. Gantian nih gue interview nih. Iya. Lu juga boleh nanya iya, ikut aja ya. Bebas. Nah, tapi ini nggak sih maksudnya? Tapi memang kalau dengar dari cerita lu seperti itu, karena bokap dokter tentara, berarti didikannya cukup keras banget. Iya, disiplinnya itu, bener disiplin. Jadi gue tuh sampai sekarang sih gue sekarang bener-bener masih berasa. Jam 5:10 pagi gue harus bangun. Kalau kebangun gimana tuh? Digedok itu gue, digedok. Pernah nggak sampai kebo gitu mas? Iya. Subuh. Bokap gue sampai gitu. Bener, serius bro. Subuh. Karena kan dulu subuh jam 5, sekarang kan makin maju ya. Gue masih inget banget jam 5:10. Masih inget. Iya. Duk. Subuh. Buset. Iya. Iya pak. Ya zaman tahun-tahun itu juga, zaman lu juga anak kan bener-bener yang banget sama orang tua. Jam 5:10 tank pak. Bro, gue dibangunin sama bokap gue. Wow. Sampai segitunya. Nyampe rumah sebelum maghrib, misalkan mau main, silakan main tapi sampai rumah sebelum maghrib segala macam. Dan bokap gue tuh bener-bener kalau dulu kan masih bareng diantar bokap ya sekolah ya, sampai dengan SMA lah ya. SMP. Jam 6:30 berangkat ya. Tank 6:30. Nggak lebih nggak kurang. Segitunya bokap gue. Segitunya. Jadi kan sekarang dulu waktu ya sebelum merit gitu ya, masih ada peninggalan bokap jaket-jaket tentara gitu. Wah, pantesan bokap gue begini ya sampai sekarang. Jadi masih ada jaket tentara, masih ada apa tuh? Bayonet ya. Yeah. Ya emang tentara gitu kan. Masih banyak baret merah, Kopassus. Masih banyak ya Kopassus. Berarti saat kecil tuh lu belum tahu banyak hal-hal itu dari bokap lu? Udah sering mendengar karena bokap gue kan baru dengar, tapi secara lihat visual baru. Iya, bapak tuh dulu begini, foto-foto pakai dinas tentara, sekarang bokap pindah-pindah kan soalnya kan. Ya tentara kan harus ikut kan. Tentara banget nih gue bilang. Cuma ya gue alhamdulillah sih gue bersyukur didikannya jadi kayak ya itulah menular ke adik-adik gue, terus habis itu ke anak-anak gue juga. Anak gue tuh jam 6 harus bangun. Jadi ya at least nggak semuanya, tapi ada lah yang bisa ditularkan, gitu kan, for the good, right? Gitu. So, tapi kalau ngomongin, gue nggak bilang sekarang ya, kalau sekarang nanti nyebar, takut kebongkar sih bahasa gue deh, mulutnya deh. Jadi takutnya nanti brek gitu. Nah, tapi masa kecil lu atau masa muda lu yang dulu banget, pernah nakal nggak sih, atau pernah nakal banget nggak sih? Ini banyak yang mikir gue tuh kayak party goers, apalagi tuh ya, minum. Mabok, wah, enggak men, gue nggak pernah lakuin itu. Gue dulu pernah MC di embassy ya, di embassy Jakarta ya. Gue minta jus, gue pernah tuh MC di embassy Jakarta, embassy nggak salah ya. Gue pernah minta minum jus jeruk diketawain bro. Ya, gue masih inget banget. Lu mintanya jus jeruk. Tapi zaman masih iya, harusnya gue minta skoteng sama STMJ ya. Gue diketawain bro. Nggak, tapi maksud gue itu pilihan sih bro. Maksud gue pilihan ya kan. Kayak orang drunk terus minum mengonsumsi yang selalu nggak apa-apa. Kalau gue ngerokok pun gue juga enggak gitu loh. Ngerokok pun juga enggak gitu. Ngerokok juga enggak. Dan akhirnya juga ya gue sih alhamdulillah sekarang ngatur makan, tapi nggak yang lebay sih, gue tetap makan apapun, cuma nasi siang doang, pagi sama malam enggak, udah gitu aja, kayak gitu aja. Dan gue sekarang lebih ke kayak seneng gitu lah teman-teman gue yang usia segue daripada ya maaf udah kayak wah jalan daripada makanya. Gitu kalau gue mau mancing dikit, siapa sih yang ngomongin? Enggak ada. Teman-teman kuliah gue. Teman-teman kuliah gue ya, halo. Anak-anak hukum undip ya.
Ngeri ya, Bos. Enggak, maksudnya teman-teman kuliah gue biar aman, ya kan? Enggak, maksud gue, ya itu pilihan aja sih, gitu loh. Istilahnya getting healthy, gitu, and healthier itu pilihan aja sih. Ya terserah aja, nggak apa-apa, itu hidup mereka, gitu kan. Cuma itu tadi, gue nggak minum, gue nggak ngerokok, gue ya ke klub juga jarang-jarang ya, sesekali doang sih. Nah, gue penikmat konser sejati, bro. Oke. Ya, gue penikmat musik, apalagi band-band Inggris ya, kayak ya, you know, Oasis. Ya, gitu dah band-band Inggris gue sangat gue datengin, gue jabanin untuk gue nikmatin. Sebatas sekarang mungkin gue penyiar kali ya, tapi sebenarnya sih nggak harus jadi penyiar juga lo menikmati musik kan. Cuma karena emang gue suka sama musik, dan kalau ngomongin musik, wah bisa panjang lebar kali, gitu sih. Kayak gitu sih, bro. Gitu paling. Ini kalau gue ngomong musik, masalahnya nanti masalah ya. Ya masalah gue nggak masalah, ini yang masalah nanti takutnya. Soalnya penyiar radio ngomongin terlalu musik yang begitu. Iya, aman. Nggak, tapi kalau ngomongin kayak misal balik lagi kayak masa remaja, maksudnya berarti lu nggak minum nggak apa? Berarti kalau gue boleh lebih dalam lagi, nah kalau ngapain dong? Nah, kalau gue satu momen apa yang akhirnya lu bisa membuktikan bahwa apa yang lu ambil, which is mungkin di penyiar radio, itu bisa beban menunjukkan bahwa ke bokap nyokap lu? People know me. Artinya adalah kayak misalkan gue, ya pada saat itu gue bisa masuk TV jadi host, orang tahu gue, terus gue dapat kesempatan untuk kayak jadi mungkin jadi spokesperson, dikirim ke sana, dikirim ke sini, terus gue bisa nabung, gue bisa beli ini, beli itu, gue bisa punya kendaraan sendiri ya mungkin pada saat itu, terus akhirnya gue bisa settle dalam artian kayak karir gue tuh nggak jadi penyiar aja, gue bisa ya tadi on TV, gue nge-MC, terus gue ketemu sama orang-orang besar, CEO, even president. Bokap gue jadi kayak, oh ya udah, memang ini jalan kamu ya, tekunin gitu loh.